Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dengan topik susah tidur, begini solusinya. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah susah tidur, begini solusinya. Teman-teman semua, perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis, dengan sensasi yang sangat beragam, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki ya, memang harus kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis akan cepat membaik atau mudah untuk sembuh. Nah, baiklah teman-teman ya, pada kesempatan kali ini saya angkat topik ini ya, karena memang banyak pertanyaan ya di dalam komentar dari teman-teman subscriber setia ya yang masih merasakan susah tidur ya. Nah itu. Nah, mudah-mudahan teman-teman semua ya yang terutama yang masih susah tidur ya bisa mengikuti video ini sampai dengan selesai ya, sehingga tidak menjadi gagal paham dan mudah-mudahan menjadi referensi bagaimana caranya supaya diri kita menjadi mudah untuk tertidur ya. Nah begini teman-teman ya, tidur itu memang sangat penting ya di dalam kita mengelola istilahnya pola hidup ya, itu memang harus masuk ke dalam pola 8-8-8 ya. Artinya di dalam satu hari, satu malam itu ada 24 jam ya, yang 8 jam kita biasanya kita gunakan untuk bekerja ya. Nah, kemudian 8 jam untuk relaksasi dan meditasi, kemudian 8 jam untuk tidur. Nah, maka ketika teman-teman masih jauh dari itu, dari 8 jam, memang harus kita sikapi ya, supaya bagaimana caranya tidur kita menjadi cukup ya. Karena apa? Karena dengan tidur yang cukup ini otomatis efeknya sangat positif ya, yaitu tubuh kita menjadi merasakan segar ya, karena selama kita tidur itu memberikan kesempatan kepada tubuh kita untuk meregenerasi sel-sel yang telah rusak ya, dibangun kembali. Nah akhirnya ketika tidur kita cukup ya, nah itu akhirnya kita menjadi merasa fresh ya, merasa segar, kemudian bergairah dan lain sebagainya ya. Pokoknya menjadi lebih energik lah, lebih bersemangat ya, lebih cerah ya, itu seperti itu ya. Tetapi sebaliknya ketika kita tidurnya kurang itu ya otomatis kebalikannya dari efek positifnya, yaitu efeknya menjadi negatif ya. Nah negatifnya bagaimana? Yang namanya orang kurang tidur ya itu ya biasa, di pagi harinya biasanya ketika malam tidak bisa tidur, otomatis badan menjadi loyo ya. Kadang muka saja itu menjadi tidak cerah lah ya, itu seperti itu. Nah akhirnya tubuh ini menjadi tidak bersemangat ya, tidak bersemangat. Karena apa? Ya karena tadi sel-sel yang rusak itu juga belum terbangun ya, karena tidurnya masih kurang itu. Pokoknya termasuk imunitas tubuh pun itu menjadi berkurang ketika kita
tidurnya kurang itu teman-teman ya. Jadi tidur itu memang sangat penting ya, sangat penting harus kita perhatikan. Nah, yang menjadi keprihatinan kita ya, kadang orang yang terkena asam lambung, gejala anxiety psikosomatis itu memang rata-rata itu mengalami insomnia ya, jadi susah tidur ya. Seperti saya juga mengalami waktu itu ya, dan agak cukup lama ya. Nah itu biasanya seperti ini itu dulu saya ya. Jadi misalkan kita berangkat tidur sekitar jam 10 ya, sekitar jam 10, nah nanti baru 2 jam, yaitu sekitar jam 12 itu sudah terbangun ya. Nah setelah terbangun kemudian keleng-keleng terus ya, jadi sudah nggak tidur lagi. Nah nanti bisa tertidur lagi itu ketika menjelang subuh ya, menjelang subuh itu ya sekitar jam 4-an. Nah akhirnya di pagi harinya ya sudah badan itu menjadi loyo, yaitu seperti itu. Nah maka dari itu jangan menjadi kebiasaan seperti itu. Maka kita harus mensikapi bagaimana caranya kita merubah pola hidup kita supaya jauh menjadi lebih sehat, yaitu dengan cara kita memang harus bisa bagaimana caranya agar tidur kita itu tercukupi teman-teman ya. Karena dengan tidur yang cukup ya itu juga imunitas tubuh kita juga menjadi bertambah ya. Nah, akhirnya kita di dalam proses pemulihan asam lambung, gejala anxiety psikosomatis jauh akan menjadi lebih efektif ya, dan badan kita juga menjadi lebih segar itu. Nah itu diantaranya istilahnya apa ya? Ya efek dari misalkan kita kurang tidur itu memang seperti itu. Tetapi bagi orang yang masih mengalami insomnia ya, bagi penderita asam lambung, gejala anxiety psikosomatis, ini sebenarnya sih hal yang agak wajar. Karena apa? Karena di saat kita menderita asam lambung, gejala anxiety psikosomatis itu memang ya ada hal yang menyebabkan ya. Contohnya ya dari segi pikiran ya, dari segi pikiran itu biasanya kita merasa tegang ya pikiran kita, apalagi pikiran masih banyak berpikir tentang hal-hal yang negatif ya. Kemudian kecemasannya juga masih tinggi, yang kadang kita takut ini, takut itu ya. Pokoknya merasa tidak tenang ya secara psikologisnya ya, secara kejiwaan kita. Nah, di saat seperti itu ya otomatis untuk tidur itu agak sulit ya itu. Nah, maka dari itu nanti saya akan sharingkan ya bagaimana tip-tipnya supaya tidur kita itu menjadi pulas lah ya, menjadi gampang untuk tertidur ya. Itu memang harus dibiasakan ya. Nah, akhirnya kita nanti menjadi mudah untuk tertidur teman-teman ya. Itu. Nah, yang lebih penting lagi sekarang itu adalah bagaimana solusinya ketika teman-teman masih merasakan susah tidur ya. Nah, solusinya ini ada banyak hal yang harus kita perhatikan teman-teman ya. Nah, banyak hal itu antara lain ya. Yang pertama satu ini jam tidur itu usahakan tetap teman-teman ya. Jadi kita punya pola tidur ya. Jam tidur tetap ya, atau teratur. Misalkan teman-teman biasa berangkat tidur jam 10, ya udah setiap jam 10 pokoknya harus berangkat tidur. Kalau teman-teman biasa tidurnya mulai jam 9, ya sudah tiap jam 9 kita mulai berangkat tidur. Yang mungkin mulai jam 8 malam, ya sudah setiap jam 8 harus sudah berbaring di tempat tidur. Itu salah satunya. Karena fisik ini akan dibangun dengan kebiasaan ya. Tetapi kalau kita tidak teratur, kadang berangkat tidur jam 8, kadang jam 10, kadang jam 9, bahkan kadang jam 12. Nah, akhirnya ini menjadi bahasa tubuh itu kurang memahami ya. Kita kurang memahami. Nah, akhirnya yang pertama adalah solusinya kita biasakan jam tidur yang tetap ya. Misalkan kalau saya itu jam tidur jam 10 ya. Nah, akhirnya ketika jam 10 itu saya belum berangkat tidur, ini sudah ngantuk sekali ya. Nah, akhirnya kita berangkat tidur ya sudah langsung tertidur. Karena
bahasa tubuh ini sudah mempersiapkan ketika jam-jam itu ya jam tidur gitu, seperti itu. Jadi apa ya, ya kebiasaannya seperti itu. Oke ya, jadi atur jam tidur atau pola tidur yang tetap untuk jam-jamnya ya, atau waktunya, itu yang pertama. Nah kemudian yang kedua, ciptakan suasana yang mendukung tempat tidur itu menjadi lebih nyaman ya, lebih nyaman. Contohnya ya, itu kalau lampunya terlalu terang, nah ini biasanya juga memicu untuk menjadi agak susah tidur. Nah maka pakai ya lampu tidur ya, lampu yang redup lah itu. Dengan seperti itu nanti juga akan menghantarkan kita menjadi istilahnya ya menjadi cepat tertidur teman-teman, karena suasananya memang suasana yang cocok ya untuk tidur ya. Tetapi kalau lampunya aja masih terang, itu biasanya kita ya pengennya masih mungkin melihat HP lah, atau mungkin melihat apa, kan seperti itu ya itu. Nah maka harus didukung dengan situasi tempat tidur ya. Contohnya lampu ya, itu jangan terlalu terang, tapi pakai lampu yang redup, itu seperti itu. Nah kemudian sebelum tidur ini juga harus kita persiapkan ya, mungkin yang hubungannya dengan makanan ya, dengan makanan contohnya, atau minuman ya. Contohnya ketika mau tidur ya, atau sebelum tidur ya, 1 jam sebelum tidur ya, itu usahakan jangan minum contohnya kopi ya, atau mungkin teh yang kental ya, itu kan mengandung kafein. Itu biasanya juga menjadi agak susah tidur ya, karena kalau minum banyak kafein itu biasanya kan ini mempengaruhi detak jantung ya, kadang menjadi agak deg-degan ya, agak cepat itu. Nah akhirnya untuk tidur itu juga susah ya. Nah itu ya usahakan kalau sudah malam ya, bahkan kalau misalkan ngopi ya, itu sebelum jam 4 ya. Jadi setelah jam 4 ke atas itu usahakan jangan minum kopi. Nah nanti pasti tidurnya akan lebih mudah ya, dibandingkan misalkan sudah jam 5 nah kita ngopi, nah nanti waktunya tidur kita belum ngantuk itu teman-teman ya. Nah itu karena pengaruh dari minuman tadi. Walaupun ada juga yang misalkan yang sudah sembuh ya, sudah maniak dengan kopi, itu justru sebagai pengantar tidur ya. Seperti dulu saya sebelum terkena asam lambung, kalau mau tidur kalau belum ngopi itu rasanya belum lengkap itu ya. Nah biasanya malam itu malah ngopi, tapi seperti nggak ngaruh, mau tidur ya biasa tidur aja. Nah itu karena kebiasaan juga ya teman-teman. Tetapi untuk ketika saya terkena asam lambung itu memang ngaruh sekali ya, karena kopi juga pernah saya pantang ya. Nah akhirnya begitu minum sedikit itu sudah terasa sekali, sudah berpengaruh lagi, itu seperti itu. Nah maka dari itu bagi teman-teman yang masih sering insomnia atau susah tidur, nah itu usahakan jangan ngopi ya, jangan ngopi ketika menjelang tidur itu ya. Oke, nah itu yang ketiga. Nah kemudian yang keempat, hindari beban pikiran yang berat-berat teman-teman ya. Jadi ketika mau berangkat tidur ya, atau sudah di tempat tidur, itu usahakan rileks ya. Jadi hindari pikiran-pikiran yang berat, yang bisa mengundang pikiran menjadi tambah stres ya, menjadi tambah cemas. Nah itu usahakan dihilangkan. Nah bagaimana caranya menghilangkan? Nah itu ya harus ditutup dengan relaksasi ya. Relaksasi contohnya ketika menjelang tidur ya, kalau saya itu ya, itu saya dengarkan musik yang saya senangi ya, tetapi agak lirih ya, jangan terlalu keras volumenya. Nah itu justru mengantarkan saya menjadi mudah tidur ya, karena merasakan rileks dengan mendengarkan musik yang saya senangi itu ya. Jadi jenis musiknya itu bebas teman-teman ya. Jadi teman-teman itu sukanya lagu apa, nah itu yang diputar ya itu. Nah itu akhirnya pikiran menjadi tidak tegang ya, termasuk kecemasan juga berkurang. Nah akhirnya itu untuk mengantarkan ke tidur itu lebih mudah. Jadi untuk menghindari beban pikiran itu seperti itu. Jadi lakukan dengan relaksasi itu. Oke, itu yang ke 4 ya tadi. Nah kemudian yang kelima itu
usahakan ya ini hati ya secara spiritual ini menjadi lebih tenang ya. Bagaimana caranya? Karena kadang ketika perasaan kita merasa tidak nyaman, merasa tidak tenang ya, nah itu akhirnya juga kadang menjadi susah tidur teman-teman ya. Nah maka dari itu usahakan secara spiritual ini tenangkan batin ya, tenangkan batin atau jiwa teman-teman semua ya. Nah itu caranya bagaimana? Nah ini lah, kalau ini lebih ke arah meditasi ya. Meditasi itu ya menenangkan diri ya, kemudian membangun konektivitas diri kita dengan Sang Pencipta ya. Contohnya kita berdoa ya. Nah ini juga ada semacam kebiasaan saya ya, ketika mau tidur itu biasanya saya berwudu dulu ya. Berwudu ya kan termasuk seperti cuci muka ya, pokoknya berwudu lah itu. Nah setelah itu kita berangkat tidur. Nah kemudian nanti sudah berbaring di tempat tidur, saya membacakan doa-doa, kadang membacakan ayat-ayat, bisa juga mungkin sambil berzikir ya, ini untuk menenangkan jiwa kita teman-teman ya. Nah dengan seperti itu maka nanti ya rasanya damai ya. Ketika sudah damai ya sudah, nanti tahu-tahu sudah tidur, itu seperti itu ya. Jadi ketika masih belum tenang ya, itu kita lakukan terus ya dengan bacaan-bacaan doa tadi ya, dengan bacaan doa, bisa dengan bacaan ayat suci, bisa kita bersolawat, bisa kita berzikir, itu manfaatkan itu saja ya. Nah kalau seperti itu masih susah ya, ya manfaatkan lagi ya. Contohnya ya, ketika misalkan sudah di atas jam 12 ya, bahkan sampai mungkin jam 2 juga belum tidur. Nah itu biasanya kalau saya pakai untuk sholat ya, pakai untuk sholat, kemudian juga memperbanyak doa. Nah akhirnya nanti ketika kita sedang mungkin melakukan sholat aja itu kadang sudah rasanya sudah ngantuk ya. Nah akhirnya itu setelah itu nah baru bisa tidur, itu seperti itu. Jadi pokoknya biasakan ini tenang lah, intinya seperti itu. Tidak harus misalkan dengan sholat, tapi dengan bacaan-bacaan saja juga bisa, itu seperti itu. Itu silahkan dilakukan saja ya, karena ini juga mungkin sesuai keyakinan kita masing-masing. Yang penting intinya kita mencoba meditasi, jadi membangun konektivitas diri kita dengan Sang Pencipta ya, mendekatkan diri lah istilahnya. Dengan seperti itu nanti jiwa dan pikiran menjadi tenang, nah akhirnya kita akan mudah tertidur, itu seperti itu. Oke, itu yang kelima ya. Nah kemudian yang keenam itu usahakan kita sebelum tidur ya, tentunya dimulai dari di siang hari ya, itu kita sudah makan ya, makan yang sehat dan cukup ya. Tentunya makan dan minum ya. Jadi makan minum sehat dan cukup itu di siang hari. Karena apa? Karena ketika kita mau berangkat tidur kok rasanya lapar ya, itu pasti juga susah tidur ya. Nah, itu. Maka dari itu untuk terutama makan malam itu biasakan agak penuh ya, jadi porsinya agak besar ya, itu kalau bisa malah porsi besar ya, sehingga nanti juga akan tidurnya lebih terlelap ya, karena perut ini sudah terisi, itu seperti itu. Tapi ketika mau berangkat tidur, nah apalagi perut masih merasa lapar, itu biasanya ya jadinya susah juga tidurnya, itu seperti itu. Jadi cukup saja teman-teman ya, makan minum yang cukup ya, terutama makan sorenya atau makan malamnya itu, sehingga nanti pas tidur itu tidak merasa lapar, akhirnya menjadi mudah untuk tertidur. Nah itu teman-teman ya, itu yang keenam ya. Nah kemudian yang ketujuh ini jadi lakukan hal-hal yang bisa mengantarkan tidur ya, itu jauh menjadi lebih siap ya. Nah hal-hal yang bisa mengantarkan tidur jauh lebih lelap, nah contohnya kita tidak berpikir yang berat-berat ya, kemudian kita melakukan relaksasi, melakukan meditasi. Contohnya yaitu tadi, jadi misalkan sebelum tidur kita
mendengarkan lah ya, mungkin ceramah-ceramah rohani, ya pokoknya yang menyejukkan jiwa kita, jangan yang sebaliknya ya. Jadi termasuk informasi-informasi itu kalau bisa ketika sudah mendekati tidur ya itu sudah tutup dulu ya. Ditutup dulu, termasuk misalkan kita sedang menonton televisi atau apa ya usahakan tontonan-tontonan yang rileks ya itu. Contohnya misalkan apa ya film-film komedi atau mungkin sinetron yang ringan-ringan itu nggak masalah ya. Tapi jangan yang tegang-tegang, itu biasanya nanti terbawa tidur ya, akhirnya tidurnya juga menjadi susah itu teman-teman. Nah itu yang ketujuh ya. Nah kemudian yang ke-8 itu jangan bermain HP ya sebelum tidur ya. Jadi sebelum tidur itu usahakan HP dimatikan saja kalau sudah mau berangkat tidur ya. Itu HP matikan saja ya. Karena apa? Karena sering mengganggu ya. Kita sudah hampir terlelap ya, hampir tertidur, tiba-tiba HP berdering ya. Atau kita masih ingin buka HP lagi. Nah, itu kalau bisa disisihkan saja dulu ya. Sisihkan saja dulu dan atau dimatikan juga itu lebih bagus sehingga betul-betul fokus berangkat tidur itu ya memang sesuai dengan niat mau tidur ya. Jangan dijadikan pengantar tidur ya, mau tidur kemudian sudah berbaring kita sambil baca-baca HP ya. Nah itu biasanya menjadikan lebih lama untuk tidurnya ya. Nah itu jadi usahakan HP dimatikan saja, itu lebih aman ya, lebih aman itu. Oke, nah kemudian hal yang juga menunjang supaya kita lebih mudah tertidur ya, ini ketika siang hari ya itu usahakan kita ada sedikit olahraga ya, atau ada gerak ya, ada olahraga. Nah nanti tidurnya itu juga akan mudah teman-teman ya. Tetapi sebaliknya ketika di siang harinya kita itu hanya tiduran ya, dan mungkin juga tidur ya. Nah akhirnya di malam hari ya kita akan terjaga ya, itu seperti itu. Karena apa? Orang yang tidak terkena asam lambung saja kalau siangnya sudah banyak tidur, sudah banyak tiduran ya, ya pasti malamnya akan terjaga itu. Apalagi orang yang terkena asam lambung itu. Nah maka dari itu usahakan di siang hari itu jangan banyak tidur ya. Ya bolehlah katakanlah untuk siang hari katakanlah tidur 1 jam 2 jam nggak apa-apa ya. Nah selebihnya ditambah kita ada gerak ya, atau ada olahraga. Itu dengan seperti itu nanti ketika mau tidur di malam hari itu biasanya jauh menjadi lebih mudah tertidur teman-teman. Tuh ya. Nah kemudian yang terakhir ya, yang ke-10 ini ya, 10 itu usahakan jangan tergantung obat-obatan teman-teman. Kadang karena kita merasa susah tidur, nah kita belum bisa tertidur kalau belum minum obat ya. Nah ini usahakan jangan tergantung ya, karena kata dokter kalau kita ketergantungan terhadap obat, apalagi jangka waktunya itu panjang, itu juga efeknya tidak baik ya bagi kesehatan tubuh kita sendiri. Nah maka dari itu usahakan jangan tergantung obat-obatan. Walaupun kita susah tidur ya, kita terkena insomnia, nah itu usahakan dengan tip-tip tadi tip-tip ya dari nomor 1 sampai 9, yaitu insya Allah kalau kita mempraktekkan itu ya akhirnya menjadi terbiasa untuk tidur itu menjadi lebih mudah ya. Ya wajar kalau misalkan sedikit kurang ya, itu juga nggak masalah teman-teman, tetapi tidak usah membuat cemas ya, tidak usah membuat cemas, membuat takut. Jadi jam tidur itu tidak usah didoktrin ya, misalkan memang idealnya katakanlah tidur 7 atau 6 jam atau 8 jam ya, tetapi ketika teman-teman kok hanya bisa tidur 5 jam, itu sebenarnya juga sudah cukup ya, sudah cukup. Tapi ya itu sekali lagi pikiran kita kalau pikiran kita itu masih cemas, wah tidur saya kurang ya, tadi malam saya hanya bisa tidur misalkan 5 jam. Nah ketika pikirannya sudah seperti itu ya nanti efeknya menjadi
munculnya sensasi teman-teman ya, karena kita sudah terkena psikosomatiknya itu seperti itu. Maka kita harus mindset positif ya, kemudian juga harus optimis ya, bahwa apa yang terjadi ini sebenarnya proses pendewasaan diri kita untuk menjadi lebih baik, yang sebenarnya itu akan baik-baik saja ya. Yang penting pikiran kita ini sudah bermindset positif ya, kemudian kita berusaha jangan apa-apa itu dicemaskan, itu sebenarnya mudah untuk menuju ke normal kembali teman-teman. Baik ya teman-teman, jadi itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam kondisi insomnia ya, ini menjadi referensi supaya teman-teman menjadi cepat sembuh dari gangguan susah tidur. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.